Do you see what I see? Jangan lupa untuk subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya sebagai bentuk dukungan kamu. Halo pendengar setia Do You See What I See. Balik lagi dengan Ines. Dan kali ini gue akan melanjutkan cerita gue tentang kosan horor Bandung part 2. Untuk yang udah dengerin kosan Bandung part 1, terima kasih banyak. Dan yang belum dengerin bisa dengerin dulu. Jadi tahu background di cerita ini tuh bagaimana. Singkat cerita, karena mengalami gangguan yang cukup parah, akhirnya gue pindah kosan. Kosan gue yang baru ini gak terlalu jauh dengan kosan yang lama. Lokasinya sendiri, masuk dalam gang. Kemudian gangnya itu sangat sempit ya, kayak cuman bisa satu motor lewat di situ, benar-benar sempit. Walaupun gang ini deket dengan jalan raya sih. Dan letak kosan ini sekitar 50 meter dari jalan raya. Kosannya sendiri itu menghadap ke sebelah kanan. Jadi kosannya miring gitu ya. Pintunya sekitar 2 meter tingginya dan terbuat dari besi. Serta ada gemboknya, jadi kalau mau masuk harus buka gembok gitu. Sebelum ke cerita, gue akan menceritakan detail dari kosan ini. Kosan ini sebenarnya ada 3 lantai, tapi ada 1 lantai tambahan di paling bawah sebagai ruang bawah tanah. Yang di dalamnya ada sumur tua yang jarang dikunjungi juga sih, mungkin untuk pompa air ya, gitu. Dan kosan ini juga bersebelahan dengan yang punya kosan, dengan ibu kosnya. Cuman memang beda rumah dan beda pintu masuk, gitu. Oke, singkat cerita, gue udah pindah ke kosan ini. Kejadian pertama yang gue alamin yaitu saat gue pulang dari main dengan teman-teman gue masuk dalam pintu besi itu. Karena pintunya harus dibuka gemboknya, jadi memakan waktu yang agak cukup lumayan lama ya. Saat gue buka kunci itu, gue mencium bau yang sangat busuk. Saking busuknya, gue sampai batuk-batuk dan mau muntah. Jadi benar-benar sebusuk itu. Dan orang tua gue sih pernah cerita, katanya bau busuk seperti itu seperti bau pocong. Memang sih, denger-denger dari masyarakat sekitar, di gang itu ada pocongnya yang menempati salah satu tiang listrik yang ada di gang tersebut gitu. Karena gangnya ini sangat sempit dan cuma bisa dilalui motor, makanya memang gang ini sangat sepi, terutama saat malam hari gitu. Nah, ya udah, gue ketakutan di situ. Gue cepat-cepat membuka gemboknya dan gue masuk ke dalam kosan. Namun setelah beberapa langkah, bau busuk itu hilang. Banyak kejadian horor di kosan ini, dimulai dari yang pertama, dari teror si pocong ini. Karena gue adalah mahasiswa waktu itu, memang gue lebih suka berkegiatan di malam hari, begadang gitu. Dan kalau malam tuh memang gue suka lapar. Nah, jadi gak jauh dari keluar gang itu di sebelah kanan ada warung makan ayam gitu. Dan itu murah banget, kayak cuman 5.000 aja satu porsi. Dan dia buka 24 jam, sehingga gue sering banget untuk makan ayam itu setiap malam gitu kan. Nah, malam-malam gue melewati gang itu untuk cari makan. Ini udah malam banget, sekitar jam 1 gitu. Dan gue bersama dengan teman gue, Elda. Nah, ya udah, gue lewat di situ. Tiba-tiba gue mendengar suara kayak ada karung goni yang terjatuh di belakang gue. Dan gue baru ingat tiang listrik itu tepat ada di belakang gue. Akhirnya gue menengok ke belakang, dan benar saja, ada bayangan putih, mirip sosok pocong, bersembunyi di balik tiang itu. Jadi cuman kelihatan setengah bentuknya. Cuman jelas banget kalau itu adalah pocong. Bukan cuman gue yang melihat, tapi Elda juga melihat. Akhirnya kita lari terbirit-birit untuk makan di restoran ayam itu. Di sana kita masih harus mengatur nafas, masih tidak percaya apa yang kita lihat.
sampai kita nggak berani untuk pulang ke kosan itu, untuk balik lagi melewati gang itu. Dan kita nginep di salah satu teman kita yang beda kosan. Oh iya, di awal cerita belum gue bilang ya, kosan ini ada 3 lantai. Kemudian Elda itu ada di lantai 1, gue ada di lantai 2 bersama teman gue yang lain namanya Riyama. Dan di lantai 3 itu cuman ada 2 kamar doang. Memang baru dibangun yang lantai 3 ini, jadi sangat sepi. Dan di lantai 3 sendiri ini bersamaan dengan rooftop ya. Jadi ada rooftopnya buat jemur-jemur pakaian, atau biasa sih anak-anak nongkrong juga di situ, ngopi-ngopi gitu. Kemudian lanjut ke kejadian kedua. Kejadian kedua ini terjadi di sumur bawah tanah yang saya ceritakan sebelumnya. Jadi waktu itu gue lagi berkunjung ke kamar Elda di lantai 1, dan kamar Elda itu depan kamarnya memang bisa melihat ke arah sumur itu sih gitu. Jadi waktu gue ketok-ketok pintu kamar Elda untuk memanggil dia, kira-kira jam 8 atau 9 malam, itu gue gak sengaja untuk melihat ke bawah situ karena gue tertarik untuk melihat ke sana kan. Dan tahu apa yang gue lihat? Gue ngelihat sesosok wanita. Wanita ini berdiri di depan sumur dengan menggunakan payung, dengan baju yang sangat lebar seperti baju pesta, dan posturnya seperti noni-noni Belanda karena dia tinggi banget gitu. Sontak gue kaget, gue gak percaya apa yang gue lihat. Gue memfokuskan mata lagi ke sana dan dia udah gak ada. Sosok noni-noni Belanda ini juga pernah gue lihat di dapur umum sih. Jadi mungkin dia memang penunggu lantai 1 ya gitu. Cuman gue gak terlalu ambil pusing karena dia juga gak mengganggu atau ya gak menampakkan diri dengan jelas gitu di depan muka gue. Mungkin kalau dia menampakkan diri dengan jelas gue akan lari kali ya dari situ. Ya, kemudian ada lagi kejadian berikutnya. Namun kejadian ini bukan terjadi sama gue, tapi terjadi dengan Riyama, salah satu temen gue yang tinggal di lantai 2, yang kamarnya berseberangan dengan gue. Jadi Riyama ini punya pacar, dan waktu itu udah larut malam sehingga pacarnya kan pulang. Setelah pacarnya pulang, Riyama itu ke toilet. Tapi mungkin karena nggak ada siapa-siapa, dia nggak tutup pintu toiletnya. Dia pipis di situ, dia nggak tutup pintu toiletnya. Dan dari dalam toilet itu memang bisa kelihatan ke jendela yang menghadap keluar kamar. Gordennya tertutup. Cuman gordennya Riyama itu sedikit gantung sehingga bisa kelihatan di bawah jendela itu apabila ada orang di luar. Nah, gak berapa lama setelah pacarnya itu pulang, ada orang lagi yang mengetuk kamar Riyama, dan posisi Riyama sedang di toilet. Tok tok tok. Mengetuknya biasa, bukan mengetuk yang creepy atau bagaimana. Tapi dia lihat dengan jelas dari bawah jendela itu ada kaki pacarnya. Dengan postur kakinya, sendalnya, semuanya persis dengan pacar Riyama. Sehingga dia bilang, tunggu sebentar ya, lagi pipis. Nah, kemudian sekitar 1 menit setelah dia pipis, dia membuka pintu kamarnya. Dan betapa kagetnya dia, karena gak ada siapa-siapa di sana. Benar-benar kosong dan sunyi. Sampai akhirnya dia mengetuk kamar saya untuk numpang tidur malam itu, karena dia takut dia akan diganggu malam-malam. Kemudian ada juga cerita, waktu itu saya lagi mengerjakan tugas laporan, dan akhirnya saya begadang sampai pagi. Dan itu saya sering banget begadang sampai pagi, sampai jam 4, jam 5 waktu saya kuliah. Kalau sekarang boro-boro ya, karena kan paginya kita harus kerja. Nah, kehidupan gue sangat terbalik banget waktu kuliah ini, sehingga untuk menghapus rasa stres itu, gue dan Elda yang sedang mengerjakan laporan di kamar gue karaokean menggunakan mic portable yang ada speakernya juga. Jadi kalau kita nyanyi, speakernya juga bisa keluar lewat situ. Dan itu cukup berisik sih memang. Nah,
Singkat cerita, saat kami melakukan karaoke itu tertawa-tawa dengan kencang dan terbahak-bahak, tiba-tiba ada pulpen yang terbang seperti terlempar dari atas rak buku saya yang tertempel di dinding. Kalaupun pulpen itu jatuh, seharusnya jatuh langsung ke bawah, bukan lompat jauh begitu. Jadi pulpen itu lompat jauh banget sampai mengenai badan Elda. Dan di situ kita bingung, kita shock, dan kita buru-buru matiin mic dan speaker tersebut. Tandanya kita disuruh istirahat, Ken. Gitu kata Elda. Memang kejadian horornya juga belum berhenti sampai di situ sih. Kosan ini mungkin memang sedikit lebih horor karena emang dekat dengan kuburan umum ya, tempat pemakaman umum gitu. Ada di dalam gang itu, maju lagi sedikit di sebelah kanan itu ada kuburan di situ. Nah, suatu saat malam-malam sekitar jam 8, jam 9 kita belum tidur kan. Gue, Elda, Riyama naik ke atas rooftop buat ngopi-ngopi sambil ya chill aja, memandangi langit, memandangi bintang dan bulan malam itu yang cukup indah. Tiba-tiba di rooftop itu kan ada kayak gudang yang untuk menyimpan kayu-kayu yang gak terpakai. Tiba-tiba ada suara berisik dari gudang kayu itu. Srek, srek, srek. Pikir kita mungkin kucing atau tikus. Namun suaranya berulang-ulang dan sangat keras. Sehingga akhirnya kita melihat ke arah gudang kayu itu. Dan betapa terkejutnya kita karena kita melihat siluet seperti pocong. Mungkin itu adalah pocong yang menempati gang itu ya, yang biasanya di tiang listrik, dia lagi jalan-jalan. Benar-benar jelas, namun memang seperti biasa pocong itu hanya menampakkan setengah dari badannya saja. Selain itu banyak juga sih kayak teror-teror ketukan pintu, namun waktu dibuka gak ada orang sama sekali. Itu saya udah biasa. Namun waktu awal-awal mengalami ketukan pintu itu juga gue kepo lah, siapa sih ngetuk pintu malam-malam gitu. Ya udah, gue buka pintu dan gak ada siapa-siapa. Cuman gue pikir, oh ini gue dikerjain nih, ada yang sembunyi mungkin. Gue menyisir seluruh kosan itu yang lantai 2, kanan kiri, sampai gue keluar kamar dan gue jalan ke arah toilet umum. Ternyata memang gak ada siapa-siapa gitu. Tapi di balik semua kisah mistis itu juga kosan ini menyimpan banyak kenangan yang indah yang gak bisa saya lupakan juga gitu. Karena sebagian masa kuliah saya alami di kosan ini gitu. Semua perjuangan saya saat kuliah, bahkan saya sampai lulus pun tetap tinggal di kosan ini gitu. Oke, sekian cerita dari saya. Mohon maaf jika kurang horor menurut kalian. Kalau misalnya kalian ingin dengar cerita horor lainnya dari saya, nanti saya akan cerita lagi di sini karena saya masih punya banyak. Terima kasih. Kirim cerita kamu ke alamat berikut. Do you see